Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ya. Bapak akan menginformasikan aturan ya, rule selama presentasi. Yang pertama, diharapkan presentasinya cukup singkat saja. Materi terakhir itu kita nanti SVM, Singular Vector Machine ya, yang Bapak informasikan di pertemuan pekan kemarin. Itu adalah materi terakhir. Jadi sengaja Bapak selipkan presentasi itu tidak di pekan terakhir atau di pertemuan terakhir, takutnya banyak yang tidak presentasi. Makanya Bapak diawalkan supaya apa? Supaya semua bisa berkesempatan presentasi. Kemudian yang kedua, mengenai background template itu, Bapak sih sebenarnya mengharapkan kalian mengedit terlebih dahulu di Adobe Photoshop atau di aplikasi atau software pengolah gambar, supaya nama kalian sama judulnya itu ada. Seperti yang tadi Bapak lihat di sini ada siapa nih? Muhammad, kemudian Fauzan Naufal juga, itu sudah ditambahkan judul sama namanya seperti itu. Jadi jangan kosong template-nya. Yang ketiga, selain tadi singkat, jelas, padat, pada saat presentasi itu langsung judulnya itu apa ya, implementasinya dalam bidang apa, keluarkan deskripsi sebentar, kemudian kamu atau kalian jelaskan di mana letak kecerdasan buatannya, gitu loh. Jadi langsung saja, tidak perlu source code-nya nanti dibahas, tidak perlu, langsung ya. Jadi pengimplementasian saya dalam bidang kesehatan misalkan, di mana aplikasi yang dibuat ini bisa mendeteksi masker misalkan, ya, mendeteksi face shield atau masker, sehingga yang boleh masuk ke rumah sakit itu mereka-mereka yang memang menggunakan masker. Baru dijelaskan metode dalam pendeteksiannya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Jadi singkat, jelas, padat. Tampilkan slide seperti apa proses pendeteksiannya atau cara kerjanya, langsung closing aja, tutup ya. Jadi mungkin sebelum closing ada satu pertanyaan dari audiens atau pertanyaan dari peserta yang lain, silahkan dijawab satu saja, jangan terlalu banyak ya. Nah, presentasi di sini tujuannya supaya apa? Supaya semua peserta konferen atau peserta yang ada yang mengikuti dalam tatap muka saat ini secara digital di sini atau daring, minimal mengetahui beberapa penerapan kecerdasan buatan dalam segala bidang. Tentunya kan kalian pasti temanya beda-beda ya. Makanya sengaja Bapak kumpulkan di sini. Silahkan kalian explore presentasi tugas besar kalian supaya yang lain juga mengetahui. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait mengenai presentasi? Maaf, Ya, silakan. ingin bertanya. Ya. Kalau sekiranya saya jujur belum bisa implementasi, tapi saya hanya menjabarkan konseptualnya itu tidak apa-apa kan, Pak? Oke, ya. Dalam presentasi saat ini tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi proses penilaian di tugas besar 2 di sini, yang Bapak nilai pertama adalah kalian membuat tugas besar tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, baru sampai sejauh mana kalian mengimplementasikan kecerdasan buatan di tugas besar tersebut. Jadi ada 2 penilaian ya, karena tugas besar di sini dinilainya itu sampai UAS. Jadi pada saat kalian memang sekarang belum selesai, silahkan kalian selesaikan sampai UAS. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, oke, kalau begitu yang pertama untuk presentasi, apakah ada di room ini Muhammad Al-Farizi dengan NPM 415 192 112. Ada Pak. Ada Muhammad Al-Farizi? Ada ya? Pak, ada.
Oke, mangga Muhammad Al-Farisi, silahkan kamu presentasikan, tampilkan slide-nya lebih bagus dalam menjelaskan supaya yang tidak terdengar suaranya pun bisa melihat pemaparan dengan menggunakan PowerPoint-nya. Silakan Bapak, beri waktu 15 menit dari sekarang. Tapi belum tampil. Ya, sudah. Sudah deh. Oke, mangga silakan di play PowerPoint-nya, lanjutkan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pak Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 saya yang berjudul implementasi artificial intelligence dengan perpaduan Internet of Things pada coffee shop. Dan nama saya sendiri ada Muhammad Al-Farisi dengan NIM 41519211, Prodi Teknik Informatika. Nah, latar belakang dan tujuan dari pembuatan implementasi ini yaitu adalah agar menyediakan pada coffee shop pada mulanya hanya menyediakan tempat untuk minum kopi dan teh dengan cepat. Akan tetapi karena perkembangan dan kebutuhan pelanggan yang semakin lama semakin kompleks dan tidak ada habisnya, berkembanglah coffee shop seperti sekarang ini yang semakin canggih di perkembangan zamannya. Dalam perkembangan zaman, setiap restoran harus mengikuti perkembangan teknologi, di mana teknologi yang dapat membantu manusia agar dapat bekerja lebih efisien dan menghemat waktu, bahkan membuat inovasi baru. Dalam menerapkan artificial intelligence dengan Internet of Things pada coffee shop akan sangat membantu dalam melayani kebutuhan pelanggan. Tujuan dan manfaat dari laporan ini adalah untuk membantu pemilik dan customer dalam bidang pelayanan, monitoring stok, hingga pembayaran. Adapun implementasi AI pada bidangnya itu ada pada pelayanan. Untuk pelayanan tidak perlu lagi adanya menghampiri customer pada saat customer datang, dikarenakan pada meja sudah terpasang LED touchscreen yang dapat memudahkan pelanggan dalam memesan menu yang tersedia, dan pelayan tidak perlu lagi menunggu pelanggan memesan makanan. Jadi pelanggan sudah dapat memesan makanan melalui LED touchscreen yang sudah terpasang pada meja. Terus yang kedua itu ada pada mejanya untuk implementasinya. Pada coffee shop biasanya pengunjung datang lebih dari satu atau 2 orang. Jika pelanggan harus mendatangi pelanggan setiap meja, maka akan membutuhkan banyak karyawan dan tidak efisien dalam waktunya. Agar menghemat waktu dan tenaga, di setiap meja bisa dipasangkan LED touchscreen yang dimana terpasang program yang terhubung dengan kasir. Jadi pesanan akan langsung diproses kasir dengan nomor meja yang tertera dan langsung bayar via dompet digital ataupun transfer. Yang ketiga ada di pintu masuknya. Pada pintu masuk akan menampilkan meja mana saja yang kosong sehingga pelanggan bisa langsung menuju yang kosong tersebut. Lalu pada pencahayaan coffee shop terdapat diatur melalui Android ataupun menjadwalkan jam berapa saja aktif. Bahkan bisa mengaktifkan lampu meja ya jika akan ada calon pelanggan yang akan datang. Yang kelima pada suhu ruangan. Diimplementasikan dapat bisa diatur otomatis menyesuaikan suhu dari banyaknya pelanggan yang datang. Yang keenam terdapat pada pembayaran. Jadi pelanggan tidak perlu ke kasir lagi karena akan membayar pesanan pada saat memesan dengan kode yang telah tersedia. Bisa berupa cash maupun pembayaran digital. Nah, untuk dari contoh flowchart pembayaran di sini ada flowchartnya di mana setiap inputan data yang masuk yang pelanggan lakukan itu akan memberi ID item otomatis yang dimana nanti outputnya berupa nomor transaksi yang harus dibayarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesimpulannya, untuk laporan ini semoga pihak pemilik dan calon pembeli pada suatu coffee shop dapat dimudahkan dengan adanya penerapan AI dengan IT di tempat tersebut.
dan semoga bisa bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dari peserta yang lainnya diharapkan ada minimal 1 pertanyaan ya, agar Alfarizi nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mangga dipersilakan. Tidak ada. Oke, biar cepat waktunya. Oke, Alfarizi, tadi Bapak lihat yang kamu paparkan di situ adalah ide dari Iya, Pak. penerapan kecerdasan buatan. Nah, di Iya. sini Bapak belum melihat posisi penerapan kecerdasan buatannya itu di mana saja. Sebagai contoh begini, tadi terkait mengenai pencahayaan misalkan atau suhu, dia dapat menyesuaikan dengan jumlah pengunjung. Semakin banyak jumlah pengunjung, otomatis suhunya misalkan semakin panas. Maka Iya, Pak. misalkan kipas atau AC-nya itu akan aktif atau nyala dan suhunya akan menyesuaikan dengan panasnya yang ada di ruangan tersebut. Oke, Iya. Bapak sekarang tanya, kalau contoh salah satu itu saja ya, jadi terkait mengenai suhu ya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya? Kalau untuk dibutuhkannya biasanya sih pada IoT dia membutuhkan Arduino, lalu ada perangkat pendukung lainnya, sama biasanya programnya sih yang bisa kita sebut kayak IE-nya itu. Ya, Untuk oke, Bapak pengaturan lagi. Ya, Kalau untuk pengaturan suhunya sih kayak perangkat di suhunya saya belum tahu perangkat apa sih Pak buat ngatur kayak suhu berapa orang yang di dalam ruangan itu ada berapa suhu. Jadi bisa kalau di Indonesia kan kayak panas gitu ya Pak, paling kayak AC-nya makin dikecilkan, makin dingin di ruangannya. oke ya. Jadi Bapak tambahkan sedikit. Tadi karena yang dijelaskan itu idenya banyak, dari mulai mengetahui siapa customernya, kemudian sampai mengontrol beberapa proses yang ada di coffee tersebut atau coffee shop tersebut. Salah satunya tadi Bapak lihat itu adalah mengontrol suhu ya sesuai dengan jumlah pengunjung, karena semakin banyak pengunjung suhunya otomatis akan meningkat sehingga membuat tidak nyaman untuk mengontrol itu, maka diaktifkan AC atau kipasnya. Ya, Jadi intinya gini, kalau misalkan sistem tersebut cerdas, pertama dia harus tahu suhunya itu panas atau tidak. Kalau suhunya panas atau tidak, berarti harus ada pendeteksinya, yaitu berupa sensor atau media input, yaitu sensor suhu. Berapa suhu saat ini begitu. Kalau memang di atas rata-rata suhu kamar, maka aktifkan AC atau aktifkan kipas. Supaya apa? Supaya stabilitas dari suhu tersebut terjaga. Semakin banyak orang, otomatis suhu akan meningkat lagi, kencengin lagi kipasnya kalau memang pakai kipas. Tapi kalau pakai AC, turunkan suhunya supaya lebih dingin. Nah, itu harus ada inputnya ya, ada sensornya, kemudian diproses berdasarkan konversinya. Kalau suhu sekian atau di atas suhu kamar, maka kencengkan. Kalau kipas ternyata masih panas juga, kencengin lagi. Nah, proses mengencangkan itu bisa juga dengan berbagai cara ya. Bisa memang voltasenya mungkin kita tinggikan atau hambatannya kita turunkan, karena kalau yang berhubungan dengan kelistrikan atau electrical di sini itu ada berlaku hukum Kirchhoff, di mana Kirchhoff di sini adalah V sama dengan I kali R, atau voltase sama dengan kuat arus dikali hambatan, sehingga kita bisa konfigurasi di situ kalau kalian belajar elektro. Untuk menghasilkan putaran yang maksimal bisa juga voltase ditinggikan, atau hambatannya yang diturunkan, atau
kuat arusnya yang diturunkan ya, karena berdasarkan rumus tersebut. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Al-Farizi. Baik, Pak. Ya, silakan di closing saja. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak langsung saja Bapak spotlight ya, kalian bisa melihat. Berikutnya adalah Marcel Arista dengan judul Sistem Pengawasan Rumah Sakit. Ya, kepada Marcel Bapak persilahkan maksimum 15 menit untuk presentasinya. Kenalkan, saya Marcel Arista. Di sini saya akan menyampaikan implementasi sistem pengawasan rumah sakit. Konsep dasar dari sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari komponen atau elemen yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya, sistem mempunyai input yang dibutuhkan sistem untuk proses dan akan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Konten diagram. Konten diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi sistem dengan penggunanya. Pengguna memasukkan data dan menerima informasi dari sistem, sedangkan sistem mengolah data yang diterima dan menampilkannya sebagai data yang lebih berguna bagi pemakainya. Nah, ini salah satu simbol dari konteks diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang berisi simbol-simbol grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data yang ada dalam sebuah sistem. Data flow diagram menggambarkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem yang akan dibangun. Nah, ini adalah salah satu contoh simbol dalam data flow diagram. Sama seperti yang sebelumnya, simbol konteks diagram. Di mana ada perbedaan di dalam simpanan data, sedangkan di konteks diagram tidak ada. Flowchart program. Flowchart atau bagian alir adalah suatu bagian yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah aliran kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Bagian-bagian yang mempunyai arus menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Ini salah satu contoh simbol dalam flowchart, lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Bisa dilihat. Sistem kontrol. Pengontrolan otomatis adalah pengontrolan yang dilakukan oleh mesin-mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Sesuai dengan fungsi pengontrolan secara menyeluruh, maka komponen sistem pengontrolan dibagi di atas 4 bagian, yaitu sensor, pemproses, penggerak, dan penguat. Sistem kontrol berdasarkan cara kerjanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan tertutup. Sistem terbuka adalah hasil keluaran tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Dengan kata lain, pada sistem kendali ini keluaran tidak dapat digunakan sebagai perbandingan atau umpan balik dengan masukan sistem. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini adalah proses dari sistem loop terbuka. Input reference, control plan, and control variable. Sistem loop tertutup, sistem yang dapat memanfaatkan keluaran sebagai acuan dari masukan suatu sistem, disebut sebagai sistem kendali loop tertutup atau sering dikatakan sebagai sistem kontrol umpan balik. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Di sistem loop terbuka tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol dalam sistem loop terbuka, sedangkan dalam sistem loop tertutup memanfaatkan keluaran sebagai acuan dari masukan suatu sistem. Di sini menggunakan sensor di HT11. Sensor di HT11 adalah sensor suhu dan kelembapan. Dia memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembapan yang kompleks.
Nah, teknologi ini memastikan keandalan tinggi dan sangat baik stabilitasnya dalam jangka panjang. Mikrokontroller terhubung pada kinerja tinggi sebesar 8 bit. Nah, kerangka kerja penelitian merupakan tahap awal dari sebuah proses penelitian yang akan kita lakukan, yang bertujuan menggambarkan proses dari sistem penelitian agar dapat membatasi supaya tidak melenceng dari konsep yang dibuat. Ini adalah salah satu contoh kerangka kerja penelitian, identifikasi masalah. Di situ kita akan memproses pengumpulan data, analisa, perancangan, pembuatan, pengujian sistem, dan akhirnya diimplementasikan. Di analisa, konteks diagram sistem merupakan penjabaran setiap eksternal entitas secara keseluruhan yang digambarkan melalui konteks diagram. Konteks diagram merupakan pendefinisian terhadap sistem yang akan dirancang yang bersifat menyeluruh. Konteks diagram ini digunakan untuk memudahkan dalam proses penganalisaan sistem yang dirancang secara keseluruhan. Konteks diagram berfungsi sebagai media yang terdiri dari suatu proses dan beberapa buah eksternal entitas. Konteksnya contohnya bisa dilihat di sini. Ada ini pusatnya sistem pengawasan pasien pada rumah sakit, ada sensor suhu, bisinya, local, switch yang memakai sinyal digital dan analog. Ada LCD grafik, fan, LED, modul suara, speaker. Nah, di sini menggunakan Arduino Mega 2560. Jujur saya belum tahu Arduino Mega 2560, tapi saya udah pernah pakai salah satu produk Arduino. Data flow diagram level 0 sistem. Sistem mengacu pada konteks diagram di atas untuk mengetahui aliran data dalam sistem ini dapat dilihat pada data flow diagram level 0 di bawah. Data flow diagram ini merupakan uraian lebih terperinci dari sistem yang dirancang. Adapun bentuk dalam data flow diagram level 0 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Ntar ya ada dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pada gambaran tadi terdapat 9 subproses. Adapun proses-proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sensor suhu mendeteksi perubahan suhu dan mengirimkan input ke Arduino. Contohnya ini, sensor suhu mendeteksi perubahan suhu dan mengirimkan input ke Arduino. Yang kedua, sensor kebisingan mendeteksi kebisingan dan mengirimkan data ke Arduino. Sensor kebisingan mendeteksi kebisingan dan mengirimkan data ke Arduino. Load scale mendeteksi berat kasur pasien dan mengirimkan input ke Arduino. Jadi dilihat ada contohnya. 4. Switch sebagai input tombol bantuan bagi pasien yang mengirimkan input ke Arduino. Switch mengirimkan input ke Arduino. Arduino menerima input dan mengirimkan data ke modul program untuk diproses. Ya, ada juga. Modul program juga melakukan prosesan data dan menghasilkan instruksi-instruksi yang kemudian dikirim ke Arduino. Yang ketujuh, Arduino memberikan output ke LCD grafik sebagai tampilan informasi sistem. 8. Arduino memberikan output ke modul suara jika terjadi kejanggalan pada kamar pasien. Arduino memberikan output ke LCD sebagai indikator sistem. Ini contohnya. Jika ada suatu masalah, misalkan switch-nya dinyalakan, pasien bisa melakukan input suara dan mengirimkannya ke output speaker. Program yang disimpan dalam Arduino Mega adalah berupa instruksi pembacaan input. Selanjutnya, Arduino Mega akan memproses berdasarkan program seluruh sistem kendali dipegang sepenuhnya oleh Arduino Mega berdasarkan program yang tersimpan dalam Arduino Mega.
kesimpulan dari ini adalah kesimpulannya semoga implementasi ini bisa dapat dimengerti oleh pendengar dan pembaca sekalian. Terima kasih. Oke, silakan langsung ke sesi pertanyaan dulu. Kita beri kesempatan satu penanya. Ya, dipersilakan. Sudah ada yang tanya? Oke, kalau begitu untuk mempersingkat, Bapak yang akan mengkomentari dari apa yang dijelaskan oleh tadi siapa? Marcel ya? Marcel Arista. Oke, Marcel menerapkan cerdasan buatan untuk di rumah sakit. Jadi yang kita biasa tahu rumah sakit itu di kamar pasien itu ada apa saja sih? Nah, Marcel tadi menerapkan pertama adalah mengontrol suhu ya. Kemudian Bapak lihat juga tadi load cell untuk mendeteksi apakah ada pasien atau tidak di tempat tidur tersebut. Kemudian ada juga tombol seperti yang di rumah sakit juga sudah ada tombol sebagai interrupts atau pasien memanggil misalkan susternya ya, misalkan butuh apa mungkin bisa dengan tombol tersebut. Atau kalau memang di kamar mandi seperti yang kita biasa lihat di rumah sakit ada tombol juga, pada saat mungkin dia terjatuh atau apa bisa menekan tombol tersebut supaya mendapatkan informasi. Kemudian di situ juga Bapak lihat ada modul LCD sama suara. Oke, Marcel. Tadi Marcel bilang karena ada modul suara di situ akan menginformasikan jika pasien ada kejanggalan-kejanggalan. Bisa dijelaskan tidak kejanggalannya seperti apa? Nah, misalkan kayak pasiennya masih merasakan sakit pada tubuhnya atau membutuhkan pertolongan pertama, misalnya kayak apa sih? Pokoknya kalau dia misalkan dia mau ke kamar mandi, biasanya kan kalau orang sakit tuh dirawat, biasanya kamar mandi tuh biasanya harus temenin kan. Yang biasanya dia bakal manggil pakai sistem itu kepada perawatnya. Contohnya itu sih. Jadi suara di sini untuk memanggil susternya atau bagaimana? Biasanya suara itu bukan apa sih, gimana ya? Kayak ada alarm gitu, alarm buat ke kamar itu. Biar ada perawat yang mendatangi kamar itu dan membantu pasien tersebut apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Oke, alarmnya di kamar atau di tempat susternya? Alarmnya di tempat suster ya. Tempat susternya ya. Iya. Ya, jadi di presentasinya itu harusnya ditampilkan di mana letak kecerdasan buatannya. Kan Bapak tadi minta langsung aja kecerdasan buatannya diimplementasikan di mana, tampilkan berupa gambar untuk menjelaskan lebih lanjut, cerita di situ atau presentasikan. Ya, jadi begitu. Kalau misalkan LCD tentunya dia akan menginformasikan ruang mana yang memang butuh bantuan kalau memang kondisinya seperti tadi. Alarm di sini sebagai membantu memberikan informasi ke dokter jaga atau perawatnya bahwa ada pasien yang memang membutuhkan bantuan, karena dokter atau perawat tersebut kan tidak selamanya dia standby misalkan di meja, ada kalanya dia ke belakang atau kemana, ada kebutuhan-kebutuhannya, sehingga untuk mempermudah atau menginformasikan ke perawat atau dokter tersebut ya ada bantuan suara, baik itu alarm, mungkin juga ada bantuan misalkan lampu, misalkan kalau lampu menyala berarti ada yang butuh bantuan, atau media-media informasi lainnya. Oke, itu saja ya. Oke, silakan ditutup Marcel. Nah,
Terima kasih untuk pendengar sekalian. Semoga bermanfaat bagi kalian ke depan. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Ya. Oke, terima kasih Marcel. Oke, kita lanjut ke presenter ketiga, Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan mempresentasikan implementasi ide pembuatan pengiriman paket menggunakan drone berbasis mobile. Saya Fauzan Novel Diva, mahasiswa Universitas Mercu Buana Kranggan dengan NIM 41519210006 Teknik Informatika. Latar belakangnya, pada zaman sekarang era digital, pada khususnya ramai karena kita tinggal memesan dari sebuah aplikasi belanja yang kita sukai. Kita tinggal menunggu pesanan yang telah kita order. Nah, alat pengiriman jasa paket yang saya gunakan adalah drone, di mana alat ini tak membutuhkan awak, namun tetap dikendalikan oleh pilot. Akan tetapi pilot di sini mengendalikannya dengan menggunakan sistem otomatis adanya kecerdasan buatan. Nah, di sini teori dasarnya aplikasi menurut Hengki. Pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Database yang kedua adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Mengapa diperlukan database? Singkatnya, salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi, akurat, tepat pada waktunya dan relevan, mengurangi duplikasi data, hubungan data dapat ditingkatkan. Yang ketiga, dengan web teknologi, sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Singkatnya, yang keempat, lingkup perancangan. Perancangan perangkat lunak meliputi perancangan data, fokusnya pada pendefinisian struktur data. Dan keduanya, perancangan arsitektur, mendefinisikan hubungan antara elemen utama dari struktur program. Yang ketiga, perancangan antar muka, mendefinisikan rancangan tampilan dan media interaksi antara. Nah, implementasinya adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Lanjut, singkatnya ya. Nah, di sini fitur-fiturnya, di drone saya secara otomatis menuju alamat customer dengan menggunakan GPS. Di sekitar drone saya meletakkan kamera yang mempunyai sistem sensor AI yang bisa mendeteksi jarak atau medan antara benda yang berbahaya bagi drone. Jika sudah sampai ke customer, drone awalnya akan mendeteksi wajah. Setelah itu, customer wajib menaruh sidik jari di tempat yang disediakan di drone. Jika customer tidak ada, drone akan mendeteksi minimal rumah customer yang sudah dikirim sebelumnya melalui aplikasi yang sudah disediakan. Selanjutnya, fitur-fiturnya, jika drone saya juga dirancang mendeteksi adanya ancaman. Drone secara otomatis ke mode darurat ringan menengah. Mode ringan drone otomatis membunyikan sirene secara bersamaan mengirim panggilan ke pihak berwajib seperti polisi. Mode penengah drone memiliki pembelaan diri dengan mengeluarkan bau tak sedap tapi bersifat sementara. Nah, di sini alat pengembangannya menggunakan bagan alir dokumen, bagan alir program. Bagan alir dokumen sendiri adalah bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusan. Sini adalah bagan-bagannya. Simbol pertama simbol dokumen, menandakan dokumen. Yang kedua simbol kegiatan manual menunjukkan pekerjaan yang dilakukan tidak dengan program komputer. Simbol simpanan menunjukkan dokumen yang diarsipkan. Simbol proses, singkatnya ada
simbol hard disk, dan simbol terminasi. Simbol keputusan, simbol display, simbol pemasukan, simbol garis alir, simbol penjelasan, simbol penghubung. Nah, bagan yang kedua, bagan alir program. Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Sini bagannya input output, proses, penghubung, keputusan, proses terdefinisi, aliran data, dan titik terminal. Sini menggunakan metode waterfall. Metode tersebut kan sekuensial. Alasan menggunakan metode waterfall adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Pada saat ini, drone mempunyai tantangan teknologi yang membatasi daya angkut dan jelajahnya yang disebabkan oleh daya tahan baterai, lithium electrical generator, berat drone. Pergerakan drone di udara harus diatur dan didukung sedemikian untuk mengeliminir dampak negatif terhadap manusia, lingkungan, dan juga menambah daya jelajahnya. Upaya yang dilakukan antara lain, tinggi terbang drone dibatasi hanya 200 meter di antara permukaan laut. Harus mempunyai lisensi, sertifikasi, dan servis berkala. Drone dapat diisi ulang baterai di landasan tetap. Berikut adalah proses di tingkat kontrol terendah, tingkat eksekusi, tingkat konkret, diterima dari koordinator, dijalankan oleh aktuator, misalnya rotor dan unit inspeksi, kamera, status WAF, dan unit inspeksi. Nah, dari awalnya dulu ya. Ini dah. Sini dari sistem ahli membandingkan perubahan fakta dengan aturan. Dilanjutkan perbarui dulu fakta dengan variabel lokal. Jalankan mesin inferensinya. Bandingkan perubahan fakta dengan aturan. API aturan yang diaktifkan. Ubah basis fakta. Baca basis fakta. Ambil keputusan. Panggil fungsi untuk mengeksekusi keputusan. Siapkan pesan tautan dengan perintah penerbangan dan kirimkan. Menerima pesan tautan. Jalankan perintah yang diterima. Kirim status pembaruan drone. Terima status pembaruan dan perbarui variabel lokal. Dan siapkan pesan dengan perintah inspeksi dan kirimkan. Pesan diterima. Jalankan perintah yang diterima. Status baru dari inspeksi unit. Menerima status yang diperbarui dan memperbarui variabel lokal. Jika itu terjadi dengan perulangan ya, balik lagi di operator perantaranya. Nah, di sini tabel dari bagan alir dokumen dan bagan alir program. Di pertama, konsumen, pendataan konsumen. Diproses data konsumen, sistem menginput aplikasi pengiriman barang. Di sistem ahlinya, server aplikasi pengiriman barang, dan di data akses utama basis data. Nah, yang kedua, pengaksesan aplikasi pengiriman barang. Di situ masukkan ID produk atau ID drone, dan lanjut ke sistem itunya ahlinya, server aplikasi pengiriman barang, di data akses utama basis data. Terus dilanjut temukan proses. Jika iya, ada alert aplikasi pengiriman barang menemukan lokasi drone. Jika tidak, aplikasi pengiriman barang tidak menemukan lokasi drone, dan balik lagi ke awal. Kesimpulannya, jasa pengiriman merupakan suatu kegiatan antar jemput kiriman ke tempat tujuan. Menawarkan jasa dengan menggunakan kendaraan atau semacamnya. Dalam hal ini, memiliki kegiatan simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan jasa pengiriman ini adalah memberikan suatu layanan publik untuk mengantarkan kiriman dan mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut. Nah, sekian. Terima kasih. Oke, biar mempercepat, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke ya, Bapak sedikit mengkomentari dari idenya. Idenya cukup bagus ya. Mungkin menurut Bapak
sangat bagus kalau memang ini bisa terrealisasi. Kenapa? Karena sementara ini kita kalau melakukan pemesanan di online itu menggunakan kurir. Nah, ini menggunakan drone. Cuma tadi tidak dijelaskan, kita tahu kemampuan drone itu mengangkat barangnya berapa beratnya, ya. Iya, Pak. Jangan sampai tidak ada batasannya. Kalau Iya. misalkan dia mengirim mesin printer, keangkat nggak? Ya, jadi harus dibatasi. Yang mampu oleh drone itu adalah produk atau barang yang memang maksimum beratnya misalkan hanya 1 on misalkan. Kalau dia beli emas, beli logam mulia, beli sesuatu yang memang masih ringan, itu bisa dilakukan dengan drone. Tapi kalau memang sudah berat ya tidak bisa. Jadi batasannya harus jelas. Yang kedua, jangkauan. Jangkauan customer itu juga harus bisa terakomodir oleh baterai yang ada di drone. Jangan sampai drone mampu mengirimkan tapi dia tidak bisa balik lagi. Atau yang lebih parah lagi, belum sampai ke tujuan sudah habis baterainya, jatuh di jalanan. Jadi sampainya ke tangan yang berbeda. Nah, itu disampaikan ya berapa radius yang memang bisa diakses, karena keterbatasan dari drone itu salah satunya itu baterai ya. Yang kedua yang tadi beban tidak bisa tidak bisa berat. Selebihnya ya memang itu bisa diakomodir. Kemudian yang menarik di sini penerapan kecerdasan buatan, Bapak lihat pertama adalah mengidentifikasi atau mengenali dari customernya. Nah, Bapak tidak tahu mengenalinya itu dalam apa face recognize, mendeteksi wajah, atau yang tadi sidik jari. Bapak lihat karena ada autentifikasi sidik jari fingerprint. Kalau memang ada autentifikasi sidik jari, kapan sidik jari si pembeli itu diambil? Karena Bapak lihat tidak ada pengambilan sidik jari, tiba-tiba dia mengidentifikasi sidik jari. Nah, itu juga tidak valid. Harus dari awal proses bisnisnya itu harus jelas ya. Kemudian drone tersebut dapat mengetahui bahaya di sekitarnya. Nah, ini juga menarik, tetapi harus butuh analisis yang dalam. Bahayanya di sini bahaya apa? Apakah dari binatang, apakah dari objek-objek yang lain, atau bahaya-bahaya apa? Nah, itu harus dijelaskan ya. Jangan sampai nanti tidak jelas bahayanya. Karena Bapak lihat di sini, kalau memang dia mendapatkan bahaya tersebut akan menghubungi kepolisian. Bapak lihat. Nah, berarti di situ ada modul GSM Shield, dia bisa mengirimkan informasi ke polisi dalam bentuk SMS ataupun menelepon. Nah, ini juga harus dijelaskan ya. Jadi kalau kita membuat sebuah ide itu logis dan memang mudah diimplementasikan. Jangan rencana saja, susah diimplementasikan ya. Jadi harus jelas. Kalau memang kita punya ide bagaimana cara menyederhanakannya, ada tidak material-materialnya untuk mengakomodir ide kita itu ya. Idenya bagus Bapak lihat, cuma nanti pengimplementasiannya saja seperti apa. Oke, tadi bahaya menghubungkan ke kantor polisi atau mengeluarkan bau tak sedap. Tadi bau tak sedap itu untuk apa? mengganggu, mengacau. Mengacau. Nah, ini harus jelas fungsi output yang dikeluarkan oleh drone tersebut ya, untuk apa. Tapi ya tidak masalah, secara garis besar ya di situ implementasinya sudah banyak sekali, tinggal nanti direalisasikannya saja. Oke, silakan Fauzan di closing terlebih dahulu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dilanjutkan untuk presenter berikutnya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, kemungkinan ini sudah maksimal ya, hanya ada 27 partisipan. Silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk Bapak dokumentasikan. Oke, baik, Bapak ambil dokumentasi. 1, 2, 3.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk presenter berikutnya. Oke, Muhammad Hafiz Hussein. Iya, Bapak Pak. beri waktu 15 menit dari sekarang. Sudah muncul, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi kecerdasan buatan untuk diterapkan pada hewan ternak. Tapi di sini mungkin lebih ke peternakan ya. Nah, kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hussein. NIM saya 415192100007, Teknik Informatika, Universitas Mercubuana, Jatisampurna. Bukaan, mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada quotes ya dari J.K. Rowling, selalu ada ruang untuk sebuah cerita yang dapat memindahkan membaca ke tempat lain. Intermezzo. Oke, penjelasan ya. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Teori-teori menurut Marimin 2011 43, aplikasi merupakan program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh pengguna. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perancangan data fokusnya pada pendefinisian struktur data. Perancangan arsitektur mendefinisikan hubungan antara elemen utama dari struktur program. Perancangan antarmuka mendefinisikan rancangan tampilan dan media interaksi antara perangkat lunak dengan entitas luar. Perancangan prosedural merupakan transformasi elemen dari struktur program ke dalam deskripsi prosedural dari perangkat lunak. Implementasi Van Horn dan Van Meter mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta atau kelompok yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Van Horn dan Van Meter dalam buku oleh Subarsono 2006. Alat pengembangan sistem di sini ada simbol-simbolnya ya, seperti simbol dokumen, kegiatan manual, simpanan atau arsip, simbol proses, hard disk, keputusan, display, simbol pemasukan, garis alir, penjelasan, dan terakhir simbol penghubung. Metodologinya menggunakan waterfall model memiliki tahapan sebagai berikut: requirement analysis and definition, system and software design, implementasi and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance normally. Hasil berikut adalah implementasi yang dijelaskan menjadi landasan untuk membuat aplikasi peternakan. Jadi saya akan menjelaskan, jadi itu pada seorang peternak ya, peternaknya itu nanti akan mendata hewan-hewan ternaknya, seperti hewannya apa, jenis kelaminnya apa, berjenis apa, dari apa silsilah keturunannya, dan juga jenisnya mungkin ada yang langka, ada yang albino atau bagaimana. Dan juga nanti datanya itu kan di storing. Berikut juga pendataan pakan hewannya supaya nanti tetap sesuai. Nah, nanti aplikasi tersebut akan masuk ke sistem dan masuk ke server aplikasi peternakan dan MainDB. Dan aplikasi peternakan hewannya nanti ID hewan dan ID pakan nanti akan ya diinput lah, server aplikasi peternakan dan akses MainDB. Dan di sini akan ada seperti alert ya, bahwa hewannya tidak ada, mungkin entah kabur, entah mati, entah mungkin ya dianya
ngumpet atau bagaimana dan pakannya habis. Jika tidak, maka mengeluarkan alert bahwa hewannya masih ada di tempat atau pakannya masih ada tersedia. Implementasinya konsep, peternak kan mengunduh aplikasi di Play Store atau ya App Store lah, dan melakukan sign up ketika baru pertama kali mendownload. Sign up menggunakan alamat email dan memberikan kombinasi password yang kuat dan tidak dapat diretas sebagai keamanan. Peternak akan masuk halaman login dan melakukan sign in pada alamat email yang telah didaftarkan. Jika sudah selesai, maka diberikan informasi apakah ini data hewan ternak atau pakan ternak. Peternak akan disarankan untuk membuat semacam name tag atau sebagainya berfungsi untuk memberi informasi pada hewan ternak atau pakan ternak tersebut. Informasi akan berupa barcode dan akan di-print bisa menggunakan printer Bluetooth. Peternak akan memberikan barcode tersebut pada hewan ternak atau pakan ternaknya. Jadi implementasi kecerdasan buatannya ini berada di barcode. Jadi misalnya ada seseorang gitu yang menemukan hewan ternak, misalnya kambing. Nah itu kambingnya tuh kabur, biasanya kan kaburnya kan jauh-jauh atau enggak kaburnya ya di daerah-daerah kampung situ. Nah, nanti kan di lehernya atau enggak di telinganya ada semacam barcode gitu. Nanti orang lain akan scan barcode tersebut dan nanti akan masuk ke sebuah website atau ya macam itu. Nanti akan jelas ini hewannya apa, jenis apa, peternaknya siapa, dan alamatnya di mana. Jadi sekiranya kalau masih di daerah desa tersebut bisa dikembalikan, dan nanti ada semacam nomor telepon peternaknya dan data diri peternaknya seperti itu. Dan jika misalnya ingin peternaknya ingin nyamperin yang menemukan, bisa nanti di aplikasi ternaknya nanti misalnya hewan kambingnya ada di lokasi desa ini, ditemukan oleh orang bernama ini, gitu-gitu. Kesimpulannya, aplikasi peternak mencoba mempermudah bahwa setiap peternak tidak perlu khawatir tentang adanya atau tidaknya hewan ternak atau pakan ternak. Karena peternak mungkin mempunyai hewan ternak yang banyak dan memiliki data masing-masing, termasuk juga pakannya. Pada aplikasi ini yang akan ditekankan adalah bagaimana hewan-hewan ternak tersebut tetap ada dan tetap terkontrol pengadaannya, serta tidak perlu memikirkan jenis hewan yang akan dikawin silang sekiranya sang peternak ingin hewan ternaknya dapat mempunyai keturunan yang terbaik. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mohon maaf jika ada penyampaian materi yang sekiranya kurang dapat dimengerti. Oke, langsung silakan bagi yang lainnya mau bertanya kepada Hafiz. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, Bapak sedikit memberi komentar ya kepada Hafiz ya. Ya Pak. Oke, Bapak lihat tadi mengimplementasikan untuk peternakan ya cukup bagus. Ya, cuma memang kendalanya kalau di kita ini masih belum yakin apakah kalau memang ada hewan-hewan yang lepas, di mana hewan tersebut misalkan memiliki nilai jual, apakah mau dia mencari siapa pemiliknya seperti itu. Apalagi dengan barcode tadi begitu kan. Biasanya kalau misalkan ada burung terbang masuk rumah kita, tangkap, beliin kandang, bukan dibalikin. Iya. Beliin kandangnya dipelihara sama dia gitu. Nah itu yang memang masih agak sulit di kita. Tetapi kalau memang kita mau menerapkan kecerdasan buatan, apalagi kalau memang kalian sudah mengambil mata kuliah seperti smart web, artificial intelligence yang lanjutan ya. Jadi kita harus bisa mengakalin di sistemnya. Contoh, kalau memang kita sebagai triggernya itu adalah barcode, ya. Jadi pada saat orang lain yang men-scan, maka sistemnya seperti crawler. Jadi seperti mata-mata. Jadi pada saat di-scan itu dia sebenarnya mengirimkan informasi nomor telepon dari yang meneleponnya. Yang mengambil atau mensorot ke barcode tersebut.
Jadi langsung Siapa? sistem mengirimkan nomor telepon ke pemiliknya. Oh, ini binatang saya ternyata ada di si A nih. Nomor teleponnya secara tidak langsung dia langsung mengirim. Jadi kita bisa nelpon. Oh ya Pak, ada kambing saya di sana ya, atau ada burung saya ya. Nanti saya segera ke situ ya, gitu. Atau komunikasi Iya, lebih Pak. lanjut. Jadi- Itu lebih optimal dibandingkan inisiatif dari orang yang menemukan binatang tersebut. Kenapa? Karena Siap. ya agak sulit kita meminta kesadaran mereka untuk mengirimkan data-data yang tadi disebutkan, namanya, alamatnya di mana atau segala macam, itu agak sulit. Lebih baik pada saat ada yang menyorot, langsung dia mengirimkan informasi nomor telepon secara diam-diam, ya, mengambil data secara Iya. diam-diam, sehingga kita tahu, oh ya si A dengan nomor telepon ini yang menemukan, kita bisa langsung menelponnya. Atau kalau memang tidak mengirimkan nomor telepon, minimal dia mengirimkan posisinya berdasarkan GPS misalkan. Iya, kalau seperti itu konsepnya memang- seperti Find My Phone. Ya, kalau misalkan posisi seperti itu, kita harus menyematkannya itu bukan hanya barcode, tetapi ya modulnya. Tapi itu akan banyak sekali atau memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan itu ya. Iya. Iya. Bapak pernah membimbing juga mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita mau memanage seperti yang tadi dibahas Hafiz ya, kalau untuk hilang atau memastikan bahwa kondisi pakannya tetap terjaga dan segala macam. Nah, ini yang agak sulit itu bagaimana proses membedakannya begitu kan? Iya. Karena di sini Hafiz di sini tidak hanya satu hewan. Kalau satu hewan enak, kambing saja atau ayam saja atau kucing saja begitu kan. Jadi Iya. dia pakannya juga sendiri-sendiri. Tetapi kalau memang tadi tidak ada batasannya itu, nah itu yang memang agak sulit. Karena proses memberikan makan rumput sama pakannya pelet itu kan berbeda. Ya, berarti nanti banyak alat di situ. Kalau memang itu adalah peternakan yang memang multi jenisnya. Ya Bapak sarankan sih kalau memang itu mau diterapkan sama Hafiz atau diambil tema-tema tersebut untuk penelitian, Ya. jangan terlalu meluas ya. Pilih salah satu jenis hewan saja, misalkan ayam misalkan. Karena tapi ayam pun harus nanti spesifik lagi. Ayam apa yang memang memiliki nilai jual tinggi. Misalkan ayam serama dari Malaysia, atau ayam pelung misalkan dari Sukabumi, atau ayam Bangkok yang memang yang tinggi. Jangan ayamnya ayam yang tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Dan nanti mubazir, kita membuat sebuah alat mahal tetapi untuk menjualnya produk tersebut atau hewan ternak tersebut juga susah. Jadi Bapak pernah punya pengalaman, kebetulan ada teman, jadi di sebuah tempat rekreasi ya, anggap saja misalkan di kebun binatang atau Mekarsari, dia memelihara hewan Arab lah, misalkan hewan Arab untuk apa? Untuk ya hiburan mungkin di tempat tersebut. Nah, hewan Arab tersebut ternyata dia bertelur terus setiap harinya. Cuma menjual telurnya susah. Kenapa? Karena ya memang tidak ada yang khas di situ. Telurnya biasa saja. Hewan Arab juga tidak ada yang spesial, sama seperti ayam kampung biasa. Nah, makanya jadi nilai jualnya itu ya tidak berbeda dengan ayam kampung. Berbeda dengan ayam serama. Ayam serama itu bentuknya kecil kalau kalian browsing, tetapi bentuknya bagus, indah. Harganya juga mahal, ya. Bisa jutaan bahkan puluhan juta. Sehingga pada saat kita melihara itu, kalau memang dia bertelur, telurnya juga ada harganya. Kalau dia menetas, anaknya juga ada harganya. Nah, itu yang memang harus dipikirkan. Oke, tapi bagus Muhammad Hafiz ya. Dari Bapak sih kemungkinan itu saja yang perlu diperhatikan. Karena di sini banyak tadi kamu menjelaskannya. Kalau misalkan yang habis itu adalah pakan untuk
kucing. Nah, itu bagaimana dia mensortirnya? Otomatis alatnya nanti akan banyak, ya. Kemudian Siap. Hafiz juga tadi menjelaskan bisa mendeteksi binatang tersebut ada atau tidak. Tadi Iya. bisa jadi kalau tidak ada itu bisa mati atau kabur. Nah, itu bagaimana mendeteksinya? Apa sensor Iya. yang memang dipakai di situ? Nah, itu juga harus jelas. Kalau dia mau mendeteksinya ayam, dari mana dia tahu itu ayam? Sedangkan di situ kan ada banyak, ada ayam, ada kambing, misalkan ada kucing. Bagaimana tahu itu Iya. adalah ayam yang kabur? Berarti harus ada kecerdasan buatannya untuk mendeteksi jenis dari binatang tersebut, ya. Siap. Apakah dari morfologinya, dari bentuknya, ataukah dari bobotnya? Kalau yang tadi di awal itu dengan lot cell, oh yang hilang ini bobotnya 1 kintal, oh berarti ini binatang besar bukan binatang burung, begitu. Bisa jadi seperti itu, ya. Iya. Oke, Muhammad Hafiz silakan ditutup. Ya, sekian presentasi dari saya. Tolong jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Selalu cuci tangan, pakai masker. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak izin pamit. Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran kalian di konferensi ini, di presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.